Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah keluarga kepada seluruh warga jemaat. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat Minggu 5 Juli 2020 yang demikian. Yang pertama, sehubungan dengan ibadah keluarga yang masih kita laksanakan sampai batas waktu yang belum diketahui, untuk memberikan persembahan, warga dapat yang pertama mengumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah Pepantan untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah atau kantong hitam, ucapan syukur atau perpuluhan. Atau persembahan dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pada jam kerja, jam 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Selasa karena kantor gereja libur. Atau warga dapat mentransfer ke rekening giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor 0152 01 00731 37. Yang kedua, Majelis GKJ Wates telah menerima surat atestasi masuk dari GKJ Wates Selatan atas nama Ibu Min Tiastiatin, alamat baru Gadingan Wates atau wilayah 4. Dengan ini majelis dan segenap warga jemaat GKJ Wates mengucapkan selamat datang dan selamat melayani Tuhan Yesus bersama-sama. Yang ketiga, majelis GKJ Wates telah melayankan ibadah pertobatan bagi warga wilayah 7 pada Sabtu 20 Juni 2020. Mohon dukungan doa dari segenap warga GKJ Wates. Yang keempat, telah dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Brian Adi Kusuma, putra Bapak Edi Asrianto dan Ibu Sri Suharti, warga wilayah 4, dengan Saudari Lingga Kristiani di GKJ Bantul pada 23 Juni 2020. Mohon dukungan doa segenap warga GKJ Wates. Yang kelima, Majelis GKJ Wates akan menerima visitasi klasis Kulon Progo besok pada 19 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan doa dari segenap warga GKJ Wates. Demikian warta jemaat Minggu 5 Juli 2020. Adapun warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta tertulis yang sudah dibagikan melalui buletin berkas. Atas nama Majelis GKJ Wates, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil saat hening untuk bersaat teduh secara pribadi. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 1 baiknya yang pertama. Haleluya, pujilah.
ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita ada dalam minggu biasa ke-15. Tema khutbah minggu ini adalah karya Kristus membawa kelegaan. Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya untuk datang kepadanya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Firman Tuhan yang merupakan hukum kasih terambil dari bacaan Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita mau menyadari akan keberadaan kehidupan kita, sesungguhnya sampai saat ini, kita belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya dengan sempurna. Mari kita datang kepada Tuhan membawa keberadaan kehidupan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 25, bait yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kebaikan, kehidupan yang kekal bagi kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 441 baitnya yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari bacaan leksionari, secara khusus dari bacaan Injil, dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Kami menghaturkan syukur kepadamu, ya Allah, untuk setiap pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau pada kesempatan saat ini kami boleh membangun peribadatan, dan di tengah kami membangun peribadatan, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan berdosa ini untuk menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Demikian pembacaannya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.
tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Perkenankan saya akan mengambil untuk ayat nasnya dari ayat 28, saya ulangi pembacaannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika berbicara tentang kelegaan, kelegaan berasal dari kata dasar lega, yang berarti berasa senang karena mungkin merasakan tentram, tidak khawatir, atau tidak gelisah. Dan sebenarnya kelegaan memiliki arti perihal keadaan lega. Jika ada pertanyaan apakah saudara pernah merasakan kelegaan, keadaan senang, keadaan tentram, tidak gelisah, tidak khawatir, jawabannya pasti semua pernah merasakan yang namanya kelegaan. Jika ada pertanyaan apakah sekarang saudara sedang merasakan kelegaan, mungkin jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang mungkin mengatakan, saya sedang merasakan kelegaan karena suasana hati saya senang, saya merasakan tentram, saya tidak gelisah, saya tidak khawatir. Tetapi juga mungkin ada yang sedang bergumul dan saat ini sedang tidak merasakan kelegaan. Karena apa? Karena mungkin merasa tidak senang, karena adanya kesedihan, merasa tidak tentram, gelisah, bahkan mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini kita terima dan kita rasakan membuat sebagian besar manusia atau bahkan seluruh manusia yang merasakan dampaknya ingin secepatnya merasakan kelegaan. Pandemi segera berakhir supaya saya bisa bekerja seperti biasanya sehingga keadaan ekonomi kembali stabil. Pandemi segera berakhir
supaya saya bisa sekolah seperti biasanya di sekolah, bukan di rumah, sehingga saya bisa belajar langsung dengan guru saya. Pandemi segera berakhir supaya saya bisa beribadah di tempat ibadah dengan harapan bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Meskipun sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati, tapi GKJ Wates memutuskan untuk tetap membangun peribadatan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang memang belum kita ketahui. Atau pandemi segera berakhir supaya saya bisa bertemu dan dengan keluarga saya yang ada di tempat jauh, dan senyatanya sampai saat ini pandemi belum berakhir. Nah, firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan minggu ini secara khusus dari Injil Matius 11 ayat 28 mengingatkan kita sekalian. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus mengingatkan kita ketika kita sedang menghadapi kondisi lelah, baik karena fisik yang lemah, karena sakit, atau karena pikiran kita yang lemah, yang lelah, karena kondisi ekonomi bergumul dengan tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan keluarga, sehingga kita merasakan beratnya beban. Tuhan Yesus memanggil kita, "Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kalau dalam kitab suci bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Aku akan menyegarkan kamu." Ibaratnya bagi mereka yang sedang kehausan, Yesus memberikan sebuah jawaban. Bagi kamu yang sedang kehausan, Yesus akan menyegarkan jiwamu, Dia akan melegakan kamu. Dan perkataan Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu ingat di tengah merasakan kondisi tidak lega, kondisi tidak senang, gelisah, bahkan mengalami kekhawatiran, ingat ada Tuhan yang senantiasa hadir, memanggil kita dan akan memberikan kelegaan bagi kita. Harapannya dengan kita ingat ada Tuhan, maka kita bisa berserah kepadanya. Dengan kita berserah kepadanya, maka kita tidak akan khawatir, kita tidak gelisah dan merasakan ketentraman. Jadi memang sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, penting bagi kita untuk menghidupi kepercayaan kita. Tuhan Yesus senantiasa memanggil, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita terima saat ini, kita diingatkan paling tidak dua hal yang menurut pemahaman saya perlu saya bagikan. Yang pertama, di tengah kita merasakan kondisi yang tidak lega, tidak senang, gelisah, bahkan mengalami yang namanya kekhawatiran, Tuhan Yesus memanggil kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Panggilan itu senantiasa diberikan bagi kita yang mau berserah kepadanya, sehingga kita benar-benar mendapatkan kelegaan. Yang kedua, seperti kita ketahui cepat atau lambat, kita akan menghadapi yang namanya new normal.
New normal adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara rutin cuci tangan dengan sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak, aman, dan menghindari kerumunan. Ketika kita tidak bisa berdamai dengan situasi dan kondisi new normal, maka pasti kita tidak akan pernah merasakan kelegaan. Oleh karenanya penting untuk kita terlebih dahulu berdamai dengan tatanan kehidupan baru yang akan kita jalani sembari memohon tuntunan Tuhan sehingga kita merasakan kelegaan dan ketentraman. Jadi perlu saya ingatkan, sekarang kondisinya kita akan menghadapi new normal, tatanan kehidupan baru, bukan normal. Artinya tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Kita harus berdamai dengan tatanan kehidupan baru. Seperti saya ketika saya memimpin peribadatan, mau tidak mau, suka tidak suka, ya besok harus seperti ini. Di gereja mau tidak mau harus menggunakan penutup supaya aman, baik bagi saya maupun bagi jemaat. Oleh karenanya penting bagi kita untuk berdamai dengan tatanan hidup baru, sehingga semakin lama kita juga akan merasakan kelegaan dengan tatanan-tatanan yang baru yang menjadi bagian kita yang harus kita lewati. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghaturkan syukur kepadamu, ya Allah, untuk setiap kebaikan, kemurahan yang sampai saat ini boleh kami terima dan kami rasakan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima, yang mengingatkan akan keberadaan kehidupan kami, yang seringkali atau kadangkala kami tidak merasakan kelegaan karena adanya kesedihan, bahkan kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kami.
ampuni kami ya Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang menaruh percaya kepada Tuhan, kami belum sepenuhnya menghidupi kepercayaan kami dengan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Perkenankan saat ini ya Tuhan, kami hendak menghaturkan keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Engkau berkenan mengaruniakan kekuatan, bahkan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan berkat kebaikan dan kesejahteraan bagi kami semua. Secara khusus kami mohon berkat Tuhan bagi setiap pribadi yang sudah ikut ambil bagian dalam penanganan adanya pandemi COVID-19, baik itu tim medis maupun yang lainnya. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka dengan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan di tengah memberikan setiap pelayanan yang ada. Dan bagi kami selaku masyarakat, biarlah kami dimampukan untuk bijaksana di tengah kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon penyertaan, kemampuan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tidak lupa kami membawa serta dan hendak memohon berkat-Mu bagi keberadaan gereja kami GKJ Wates. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati gereja kami, secara khusus di tengah mempersiapkan untuk menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru dengan dibentuknya tim gugus tugas penanganan COVID-19. Engkau berkenan memberkati setiap apa yang sudah direncanakan dan akan dilakukan, sehingga boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk kami semua, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi pengharapan kami untuk beribadah di tempat ibadah dapat terwujud ketika semuanya sudah terlengkapi. Kami mohon kekuatan, kami mohon kemampuan dalam menyiapkan segala sesuatunya. Saat ini kami juga hendak menyerahkan keberadaan kehidupan keluarga kami kepada Tuhan. Kami memohon Engkau berkenan menyertai keluarga kami. Biarlah ketentraman, kedamaian senantiasa boleh kami rasakan. Terlebih kami memohon Engkau berkenan memberikan kecukupan bagi keluarga kami melalui setiap pekerjaan pelayanan yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami yang jauh daripada kami. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan kecukupan. Saat ini kami hendak memohon berkat Tuhan bagi anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka, mengaruniakan kebijaksanaan dalam mengelola waktu-waktu yang ada. Terlebih bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, biarlah Engkau yang berkenan memberkati setiap usaha upaya yang mereka kerjakan dan lakukan, sehingga boleh mendatangkan kebaikan bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak menyerahkan keberadaan orang-orang terkasih kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Engkau yang berkenan melawat mereka dengan kasih Tuhan, karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan bagi mereka semua. Terlebih saat ini kami hendak memohon berkat Tuhan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan fisiknya karena sakit atau dalam proses pemulihan. Biarlah Engkau yang senantiasa hadir, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, sehingga di tengah para hamba-Mu menghadapi sakit penyakitnya, menghadapi pengobatan yang ada, senantiasa kuat, senantiasa semangat, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami mohon
pemulihan, bahkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Untuk setiap anggota keluarga yang senantiasa hadir mendampingi, biarlah yang berkenan mengaruniakan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan. Saat ini kami juga hendak menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan memanggil kami, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kami hendak menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Biarlah dengan kami menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, kami akan mendapatkan kelegaan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan hanya keinginan kami. Kami sadar sampai saat ini, kehidupan kami masih jauh dari sempurna, masih jauh dari kehendak Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengan bersama-sama mendengar sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang diambilkan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36, yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 287B, baitnya yang pertama, Sekarang Bersyukur. Jemaat silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, atas kasih rahmat-Mu kepada kami setiap hari, atas siraman berkat yang kami terima setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima daripada-Mu. Kiranya Engkau sucikan, Engkau terima, dan Engkau berkati sebagai sarana pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, dan juga dapat mencukupkan segala kebutuhan gereja kami GKJ Wates. Kami juga menyerahkan majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan rasa takut akan Engkau, sehingga dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini juga ya Tuhan, kami hendak mengakhiri peribadatan kami. Kiranya Engkau berkati kami untuk masuki kehidupan kami. Engkau yang telah memberikan kelegaan bagi kami setiap kami mau datang kepadamu. Dan biarlah kami menjadi berkat juga bagi
sesama kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaturkan doa ini. Amin. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344, baitnya yang pertama, ingat akan nama Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan sang sumber kehidupan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 344 baitnya yang kedua sebagai nyanyian penutup. Majelis